Kelompok Cailin berdiri di dekat altar, menatap Xiaoyan yang telah duduk sepanjang sore. Alis Cailin tanpa sadar berkerut. Tablet batu di hadapan mereka terasa luar biasa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya berada pada tingkat yang bahkan seorang ahli seperti Yao Ming pun tak berani meremehkannya. Meski mereka selalu percaya pada Xiaoyan, kekhawatiran tetap menyelinap ke dalam hati mereka. Setelah menunggu cukup lama, Cailin pun bertanya, "Kepala suku Yao Ming, apakah para ahli dari sukumu biasanya bertahan lama saat memasuki tablet batu ini?" Atas hal itu, Yao Ming terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepala. Ia berkata, "Di masa lalu, tak satu pun dari mereka mampu bertahan lebih dari setengah jam. Namun, kekuatan spiritual saudara Xiaoyan jauh melampaui mereka. Seharusnya tidak terjadi apa-apa." Atas jawaban itu, kerutan di dahi Cailin semakin dalam. Ia hanya bisa menekan kecemasannya dan menunggu dalam diam. Setengah jam berlalu dengan cepat. Saat kelompok Cailin mulai tak sabar, cahaya menyilaukan tiba-tiba memancar dari jimat batu. Sebuah jiwa terbang keluar di tengah cahaya itu, lalu kembali menyatu dengan sosok manusia yang duduk di kursi batu. Sesaat kemudian, suara batu terdengar. Xiaoyan membuka mata yang sejak tadi terpejam rapat. Wajahnya seketika memucat saat batu hebat mengguncang tubuhnya. Cedera akibat menerima Yellow Spring Divine Anger akhirnya memperlihatkan dampaknya. Melihat itu, Cailin dan dua wanita lainnya buru-buru mendekat. Mereka pun bertanya, "Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja?" Sembari menarik nafas perlahan, Xiaoyan pun menjawab, "Aku tak apa-apa." Fragmen jiwa Demon Shen Huang Chuan memang sangat menakutkan. Di sisi Yao Ming, wajahnya seketika berubah. Ia lantas berseru, "Bahkan kamu hampir tak bisa menahannya." Xiaoyan dengan jujur pun menjawab, "Aku nyaris gagal, namun fragmen jiwa di dalam tablet batu itu telah menghilang." Sesaat kemudian, ledakan hebat terdengar. Bang! Tablet batu tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah bentuk mulut perlahan muncul di telapak dan jarinya, memancarkan fluktuasi misterius. Melihat itu, Yao Ming terkejut sekaligus gembira. Ia lantas berseru, "Kemarahan ilahi musim semi kuning." Ia segera duduk bersila, menyebarkan kekuatan spiritual untuk menyentuh bentuk itu. Namun, sebelum ia sempat menyerap informasi apapun, serangan spiritual yang mengerikan menghantam jiwanya. Atas serangan itu, Yao Ming memuntahkan darah dan terpental ke belakang. Jatuh dari tangga dengan keadaan menyedihkan. Beberapa saat kemudian, ia bangkit. Wajahnya pucat, di bawah tatapan aneh kelompok Xiaoyan. Atas hal itu, ia sembari tertawa pun berkata, "Serangan spiritual yang mengerikan. Tampaknya aku belum memenuhi syarat untuk melatih kemarahan ilahi musim semi kuning." Di sisi Xiaoyan, sembari mengeluarkan pil penyembuhan jiwa dari cincin penyimpanan dan menelannya, ia pun berkata, "Tablet batu Huang Chuan memang aneh. Meski fragmen jiwa Demon Shen telah menghilang, kekuatannya masih tersisa. Tak heran, kemampuan Demon Shen Huang Chuan tak tertandingi pada masanya." Ia pun melanjutkan, "Namun, metode pelatihan teknik ini telah terukir di tablet. Kau masih bisa mempraktikannya saat telah memenuhi syarat di masa depan." Atas ucapan Xiaoyan itu, Yao Ming menghela nafas. Ia lantas berkata, "Aku sudah berada di tingkat dosen bintang 2 lanjutan. Jika ini saja belum cukup, entah kapan aku bisa memenuhi persyaratannya." Namun, matanya segera berbinar saat menatap Xiaoyan. Lantas ia berkata lagi, "Xiaoyan, karena kamu telah menaklukkan fragmen jiwa itu, kau pasti memperoleh darah esensi Demon Shen, bukan?" Atas pertanyaan itu, Xiaoyan pun menjawab sembari tersenyum, "Tenang saja, tablet batu ini milik suku Petan dan Silin Dibron. Aku tak berniat mengambil semuanya." Atas jawaban itu, Yao Ming tersenyum malu. Lantas ia berkata, "Aku sudah puas jika kau berbagi sedikit saja." Segera, Xiaoyan mengepalkan tangan. Cairan emas muncul di telapak tangannya, memancarkan energi dahsyat hingga udara di sekitar bergolak. Ia lantas berkata, "Kepala suku Yao Ming, semua yang hadir berhak mendapat bagian. Cailin dan dua lainnya juga ada di sini. Kau tidak keberatan, bukan?" Atas pertanyaan Xiaoyan itu, Yao Ming tertawa lepas. Ia lantas menjawab, "Tentu saja. Silakan atur sesukamu." Dengan satu jentikan jari, darah emas itu terpecah menjadi 4 sinar cahaya yang melesat ke Yao Ming, Cailin, dan dua wanita lainnya. Mereka segera menyimpannya dengan hati-hati. Sisa darah emas di tangan Xiaoyan kini hanya sebesar ibu jari, namun auranya tetap menakutkan.
Selain itu, masih ada satu tetes lagi di dalam cincin penyimpanannya. Ia sengaja menyimpannya untuk Yao Lao. Keuntungan yang ia peroleh kali ini jauh melampaui dugaannya. Di sisi Yao Ming, dengan penuh rasa kegembiraan, ia pun berkata, "Dengan setetes darah esensi ini, aku yakin bisa mencapai doseng bintang 3 dalam 3 tahun." Atas kegembiraan itu, Xiaoyan pun tersenyum. Lalu ragu sejenak sebelum berkata serius, "Kepala suku Yao Ming, aku sebenarnya memiliki satu permintaan." Atas hal itu, Yao Ming sembari tertawa pun menjawab, "Silahkan, bahkan jika kau ingin menjadi wakil kepala suku, aku akan setuju." Xiaoyan pun ikut tertawa, lalu menjelaskan secara singkat tentang konflik di suku Naga Void kuno. Atas penjelasan itu, Yao Ming pun bergumam, "Perang saudara, akhirnya terjadi juga." Ia berkata lagi, "Tenang saja, Python dan Siri Deepground tidak akan membantu 3 pulau naga." Ia menepuk dadanya dengan tegas, lantas berkata lagi, "Namun, suku Heaven Demon Phoenix pasti akan ikut campur." Atas ucapan itu, Xiaoyan mengangguk pelan. Ia lantas berkata, "Jika mereka bersikeras, aku hanya punya satu pilihan." Atas ucapan itu, Yao Ming tersenyum dan bertanya, "Kejutan apa yang sudah kau siapkan?" Xiaoyan menjawab, "Jika mereka mengirim ahli, aku akan membunuh semuanya di tengah jalan, tapi aku membutuhkan bantuanmu." Atas jawaban itu, Yao Ming terdiam lama, mempertimbangkan resikonya. Xiaoyan melanjutkan, "Jika kita berhasil, aku akan menjamin bahwa suku Naga Void kuno dan Python Engine Deepground akan menjadi sekutu terkuat." Atas ucapan itu, akhirnya Yao Ming mengangkat kepalanya. Lantas ia berkata, "Jika jaminan itu benar, aku, Yao Ming, akan menemanimu dalam kegilaan ini." Atas jawaban itu, tatapan Xiaoyan bertemu dengannya, tenang namun penuh keyakinan. Sembari tersenyum, Xiaoyan pun berkata, "Kepala suku Yao Ming, aku tentu tidak akan berani berbicara dengan penuh keyakinan jika tidak memiliki dasar yang kuat. Situasi di Pulau Naga Timur jelas sangat genting. Pada titik ini, mereka pasti sudah memahami dengan jelas pilihan antara kehancuran total atau menyingkirkan harga diri demi bertahan hidup." Di sisi Yao Ming, tanpa ragu ia berkata, "Aku akan mengirim beberapa ahli dari suku untuk memantau pergerakan suku Heaven Demon Phoenix selama periode ini. Begitu mereka mulai bergerak, aku akan segera memberitahu saudara Xiaoyan." Sebagai sosok yang tegas, begitu ia mengambil keputusan, ia tidak akan setengah-setengah dalam bertindak. Atas ucapan itu, Xiaoyan pun menjawab, "Kalau begitu, aku merepotkan kepala suku Yao Ming. Selama ini, kami akan tinggal di wilayah suku Python dan Sirin Deepground. Selain itu, kami mungkin perlu meminjam 9 mata air Sirin." Saat menyebut mata air itu, Xiaoyan melirik Cailin. Ia berencana memanfaatkan kekuatan 9 mata air Sirin untuk membantu Cailin menyempurnakan penempaan tubuhnya. Atas hal itu, sembari tertawa sambil mengingatkan, Yao Ming berkata, "Itu bukan masalah besar. Namun, energi di dalam Nansirin Spring sangat gelap dan dingin. Saudara Xiaoyan harus berhati-hati." Atas hal itu, Xiaoyan menjawab dengan singkat, "Baik." Sembari mengibaskan tangannya, Yao Ming pun melanjutkan, "Karena urusan lempengan batu sudah selesai, kita sebaiknya kembali ke suku terlebih dahulu. Masih dibutuhkan sejumlah persiapan untuk menghadapi suku Heaven Demon Phoenix." Tubuhnya pun melesat, terbang menuju jaringan bawah tanah, dan rombongan Xiaoyan perlahan mengikuti dari belakang. Setelah kembali ke suku Python dan Sirin Deepground, Yao Ming segera melakukan berbagai persiapan. Meski baru saja merebut kembali posisinya, dan tugas sebesar ini jelas tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat. Dengan karakternya yang tegas, ia mampu menangani semuanya dengan cepat dan rapi. Sementara Yao Ming sibuk bersiap menghadapi suku Heaven Demon Phoenix, rombongan Xiaoyan beristirahat seharian penuh. Esokan harinya, mereka kembali muncul di sisi Nansirin Spring. Sembari menoleh ke arah Cailin, Xiaoyan pun berkata, "Energi gelap dan dingin yang terkandung dalam Nansirin Spring sangat mematikan bagi ahli biasa. Namun, aura Python penelan surga 7 warna juga sangat padat, gelap dan dingin. Mungkin hanya dirimu yang bisa menyerap energi di dalamnya tanpa rasa takut." Pandangannya sempat melirik mata air yang diselimuti hawa dingin sebelum kembali tersenyum padanya. Atas ucapan itu, Cailin dengan senyum tipis pun menjawab, "Kekuatan gelap dan dingin di dalam Nansirin Spring memang luar biasa. Bahkan para ahli dari suku Python dan Sirin Deepground pun tak berani menyelam terlalu dalam. Namun,
Bagiku ini bukan masalah besar. Atas jawaban itu, Xiaoyan tersenyum. Ia mengepalkan tangan dan sebuah botol giok muncul di telapak tangannya. Awan pil berputar-putar di dalam botol itu, memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Sembari menyerahkan botol giok tersebut, Xiaoyan berkata, "Ini adalah pil pengembalian Bodhisattva Agung, pil harta tingkat 9. Pil ini bisa meningkatkan peluangmu menembus tingkat benseng. Makanlah pada saat yang paling kritis, itu mungkin akan sangat membantumu." Cailin pun mengangguk pelan dan menerimanya tanpa ragu. Kehangatan samar terasa di telapak tangannya. Xiaoyan melanjutkan, "Pelatihan ini tidak akan berjalan mulus dan kemungkinan besar akan memakan waktu lama. Jika aku harus pergi mengurus beberapa hal, aku akan meminta Yao Ming mengirim orang untuk menjagamu." Cailin pun memainkan botol giok itu dengan jemarinya. Ia paham bahwa Xiaoyan mungkin harus segera pergi untuk menghadapi para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix, sehingga ia tidak berkomentar apapun. Ia justru melangkah maju, mengangkat mata sipitnya yang memancarkan pesona, lalu perlahan menempelkan bibir merahnya ke bibir Xiaoyan. Xiaoyan seketika terpaku saat merasakan kelembutan mendadak itu. Lengannya refleks memeluk pinggang Cailin yang ramping dan lentur seolah tak bertulang. Godaan itu sungguh memabukkan. Wanita dalam pelukannya perlahan menoleh setelah Xiaoyan tersadar. Suara lembut berbisik di telinganya, "Hati-hati, ingat, hidupmu adalah milik ratu ini." Xiaoyan terkejut mendengar kembali kalimat yang pernah terpatri jauh di dalam jiwanya. Ia menoleh dan melihat sudut bibir Cailin terangkat membentuk senyum memikat, bagaikan sentuhan terakhir pada sebuah mahakarya. Dalam sekejap, lembutan itu berubah menjadi aura dingin dan berwibawa. Sesaat kemudian, Cailin yang selama bertahun-tahun bersikap lembut di hadapan Xiaoyan seolah kembali menjadi Ratu Medusa yang dingin dan kejam. Sosok yang dahulu mengguncang seluruh kekaisaran Jiama dan membuat Xiaoyan gentar. Lihat itu, Xiaoyan tertegun. Namun sebelum sempat berkata lebih jauh, Cailin tersenyum tipis. Tubuhnya yang indah bergoyang, lalu berubah menjadi python beneran surga 7 warna yang sangat besar. Dengan satu kibasan ekor, ia menerjang masuk ke dalam Nansirin Spring. Tanpa menoleh sedikit pun, gelombang air langsung melonjak tinggi. Permukaan danau segera mendidih, membentuk gelembung-gelembung tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan energi mengerikan dari Nansirin Spring kini bergolak. Ia terdiam sejenak di tepi danau sebelum akhirnya tersenyum pahit. Tatapannya menyimpan emosi yang rumit saat memandang permukaan air. Ia bergerak dan muncul di atas sebuah batu yang menonjol di tepi jurang, lalu duduk bersila. Sebelum menghadang para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix, ia juga harus meningkatkan kekuatannya. Sembari menutup mata, Xiaoyan berpikir, jika mata air kuning, telapak mata air kuning, dan amarah ilahi mata air kuning, 3 keterampilan puncak mata air kuning ini telah ditanamkan ke dalam jiwaku oleh fragmen jiwa Demon Saint itu. Pemahaman yang ia peroleh sepanjang hidupnya tentang keterampilan ini jauh melampaui apa yang dipelajari Yao Ming dan yang lainnya dari tablet batu. Meski baru saja memperoleh ketiga keterampilan Dou tersebut, Xiaoyan yakin bahwa kekuatan yang bisa ia lepaskan akan berkali-kali lipat lebih dahsyat dibandingkan versi jari atau telapak mata air kuning milik Yao Ming. Pemahaman seumur hidup Demon Saint Huang Xuan jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Betapapun orang lain mempelajari keterampilan itu, hampir mustahil melampaui sang pencipta. Darah esensi Demon Saint mengandung kekuatan Demon Saint Huang Xuan. Jika bisa menyerapnya, kekuatanku pasti akan melonjak tajam. Setetes darah emas muncul di telapak tangan Xiaoyan. Begitu darah itu muncul, ruang di sekitarnya bergetar hebat. Energi dalam radius 1000 kaki seakan dipaksa mundur. Ia pun bergumam. Benar-benar pantas disebut darah esensi Demon Saint. Sifatnya begitu sombong. Ia melirik ke arah Nansirin Spring dan menghela nafas lega saat memastikan tidak ada kejanggalan. Setelah itu, ia membuka mulut dan menyemburkan api surgawi yang langsung membungkus darah emas tersebut. Meski darah esensi ini bisa diserap secara langsung, kehati-hatian tetap diperlukan. Selama 3 jam penuh, darah emas itu terbakar dalam api surgawi tanpa memancarkan fluktuasi sedikit pun. Proses ini berlanjut hingga sekitar 4 jam sebelum Xiaoyan akhirnya membuka mata. Ia menelan api beserta darah emas itu dalam sekejap. Dan boom, pakaian di tubuh Xiaoyan hancur menjadi debu. Fluktuasi energi mengerikan meledak dari dalam dirinya, mengguncang dinding jurang hingga retakan-retakan besar bermunculan. Ia tak sempat memperdulikan dunia luar. Darah esensi itu telah berubah menjadi gelombang energi liar yang mengamuk di dalam tubuhnya.
mengalir tanpa kendali seperti kuda liar. Energi destruktif yang dilepaskan begitu dahsyat. Meski sempat terkejut, ia segera menenangkan pikirannya dan mulai menyerap energi itu dengan stabil. Di bawah kendali sempurnanya, energi liar tersebut perlahan menjadi jinak, dilembutkan oleh pembakaran api surgawi, lalu meresap ke setiap bagian tubuhnya. Xiaoyan duduk di atas batu dengan nafas panjang. Semburan energi kental keluar dari lubang hidungnya. Energi itu berputar bersama udara sebelum akhirnya memudar dan menghilang ke alam semesta.